Cerita soal buku catatan dengan cover berwarna hitam milik Mas Hasto Kristianto. Cerita soal buku berisi catatan hasil-hasil meeting di antara Sekjen PDI Perjuangan itu dengan Bu Megawati Soekarno Putri yang sekarang disita oleh penyidik KPK, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Rosa Purbobekti. Cerita soal buku ini sungguh menarik dan sekaligus mengherankan. Dan juga sekaligus mencurigakan, sangat-sangat mencurigakan. Untuk apa buku tulis yang baru diisi di tahun 2024 ini berisi catatan-catatan meeting di tahun 2024 ini? Untuk apa buku tersebut disita buat diselidiki untuk sebuah kasus hukum yang terjadi di tahun 2020 lalu? Untuk kasus hukum penyuapan pejabat Komisi Pemilihan Umum, penyuapan pejabat KPU oleh Harun Masiku di tahun 2020. Untuk apa? Buku catatan dengan cover berwarna hitam milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pastinya menarik perhatian. Buku itu menarik perhatian sebagian orang, terutama di kalangan politik. Buku itu adalah tempat Mas Hasto mencatat arahan-arahan dari Ibu Mega dan juga poin-poin penting yang perlu dilaporkan kepada Ibu Mega. Buku ini pastinya berisi bermacam-macam catatan politik penting. Mungkin di situ juga tercatat soal rencana koalisi dari PDI Perjuangan. Ada nama-nama para calon kepala daerah yang bakal diusung oleh Partai Banteng di Pilkada 2024. Dan juga berbagai strategi rahasia partai. Mengetahui isi buku ini pastinya penting dari kacamata politik, terutama karena dia berisi informasi terbaru, informasi paling gres, dan juga rahasia, berisi strategi partai politik terbesar di negara kita. Buku ini pastinya sangat menarik, dan informasi-informasi di dalamnya benar-benar bikin penasaran. Tapi ini dari sisi politik, bukan dari sisi penegakan hukum. Bukan dari sisi penegakan hukum terkait kasus penyuapan pejabat Komisi Pemilihan Umum oleh Harun Masiku di tahun 2020. Termasuk terkait menghilangnya dan buronnya sang tertuduh pelaku penyuapan itu. Di sini kita perlu kasih catatan supaya lebih jelas ya. Pastinya kita semua mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi buat menangkap dan mengadili Harun Masiku, tertuduh utama penyuapan pejabat KPU tadi. Kita pastinya mendukung penuh pemberantasan korupsi oleh KPK. Tapi tentu saja dukungan tersebut tak menghilangkan sikap kritis kita terhadap KPK sebagai lembaga dan juga terhadap para penyidiknya yang jadi garda terdepan pemberantasan korupsi kita. Sikap kita tentunya jelas, pemberantasan korupsi gak boleh dinundai oleh kepentingan-kepentingan politik dan juga golongan. Dalih pemberantasan korupsi gak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Hukum gak boleh jadi alat dari politik. Makanya nih, kita memang perlu kasih catatan merah soal penyitaan buku dengan cover berwarna hitam milik Mas Hasto oleh penyidik KPK bernama Rosa Purbobekti tadi. Untuk apa buku berisi catatan-catatan politik tersebut disita? Padahal nggak terkait dengan kasus hukum, nggak terkait dengan kasus korupsi dan buronnya pelaku yang sedang diselidiki oleh KPK. Kejadian penyitaan buku catatan politik benar-benar berpotensi memunculkan kecurigaan publik terhadap independensi KPK, independensi para pegawai KPK, independensi para penyidik KPK. Untuk siapa mereka sebetulnya bekerja? Adakah tangan-tangan politik yang sebetulnya mengendalikan para penyidik itu? Ini pertanyaan yang valid kita tanyakan akibat munculnya kasus penyitaan buku catatan politik dari Mas Hasto ini. Nah, soal ini kita harus ingat catatan sejarah. Politik adalah dunia yang keras dan juga kejam. Gak jarang pemain politik menghalalkan segala cara, menghalalkan pelanggaran hukum,
buat memenangkan pertarungan politik dan juga mempertahankan kekuasaan. Apakah kalian pernah dengar skandal Watergate di Amerika? Apakah kalian masih ingat dengan kasus yang berujung kejatuhan Presiden Richard Nixon di tahun 1974, 50 tahun silam itu? Kalau kalian belum tahu, kasus ini adalah pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh tim kepresidenan Richard Nixon, yang ini melakukan penyadapan di kantor pusat Partai Demokrat di Amerika. Mereka hendak mencuri informasi dari pihak lawan politik terkait strategi pemilihan umum, dan itu dilakukan secara ilegal dengan cara-cara yang melanggar hukum lewat cara menyadap pembicaraan di kantor lawan. Nah, sekarang 50 tahun berselang, di tahun 2024 kita kembali ke Indonesia. Sebuah buku tulis berisi catatan-catatan strategi politik dari sebuah partai politik disita tanpa dasar hukum yang kuat oleh sebuah institusi penegak hukum yang independensinya dari penyidiknya diragukan. Adakah motif atau pesanan politik sehingga sang penyidik menyita catatan strategi dari lawan tersebut? Inilah tanda tanya besar yang dipicu oleh ulah seorang penyidik KPK yang menyita buku catatan rahasia politik dari Ibu Mega tersebut. Inilah tanda tanya besar yang harus jadi catatan dan perhatian dari para pemimpin KPK selama ini. Mohon, jaga independensi para pegawai KPK.